Ada nasabah pinjol yang galbay lalu mempertanyakan hal ini kepada saya. Assalamualaikum Bang, maaf mengganggu Bang, izin bertanya. Mau tanya, kalau nama kita sudah jelek di BI Checking atau Slik OJK, apakah ngaruh nyari kerja itu susah? Melamar kerja di perusahaan besar apa lihat BI Checking atau Slik OJK? Mohon pencerahannya Bang. Lebih tepatnya di perusahaan pertambangan teknisi. Gitu ya. Nah, saya akan bilang, oh sangat mempengaruhi. Ya, Anda Slik OJK-nya sudah buruk itu ya, itu tidak akan bisa nyari kerja atau tidak akan ada perusahaan manapun yang akan menerima Anda seumur hidup Anda. Ya. Jadi, kalau sudah tahu seperti itu, Anda mending bunuh diri aja. Gitu ya. Gimana kalau ada orang yang ngomong seperti itu kepada Anda? Ya, apakah Anda percaya? Apakah Anda langsung menepis? Wah, ya nggak mungkin. Masa Slik OJK saja bisa sampai mempengaruhi masa depan saya. Masa depan saya akan hancur, gitu kan? Nah, ya itu. Oke, jadi terkadang saya bukan sok bijak gitu ya. Terkadang di hidup ini bahasa Inggrisnya itu don't think, just do. Ya, nggak usah terlalu mikir banyak-banyak. Ya, lakukan saja. Oke, nggak usah terlalu ini nanti gimana, itu nanti gimana, ragu-ragu gitu kan. Sudah lakukan saja. Mau hasilnya A, mau hasilnya B, terserah. Ya kan, yang penting kita itu tidak pernah menyerah, berjuang. Anda kalau tanya ke orang lain yang nggak tahu, ya mereka jawab, aduh iya kayaknya nih Slik OJK akan mempengaruhi nih, ya kan. Jadi Anda tidak jadi melamar gitu. Ya, masa depan Anda dipertaruhkan hanya dengan opini-opini orang lain. Gitu, aduh, ya bahaya. Sangat bahaya sekali. Koruptor ya itu bisa nyalek lagi, bisa jadi anggota DPR lagi. Anda yang hanya tidak bisa membayar hutang pinjol Anda karena keadaan, ya kan? Itu, waduh, itu masa nggak bisa nyari kerjaan? Ya, tidak ada aturan resmi dari siapapun bahwa untuk melamar pekerjaan Slik OJK harus bersih. Tidak ada, kecuali SKCK. Oke? Seperti itu. Jadi jangan pernah overthinking, jangan pernah juga menggantungkan masa depan Anda dari opini-opini orang lain, dari opini-opini orang terdekat Anda bahkan. Ya, Anda kalau mau gas saja, Anda kalau mau lamar aja. Sekarang begini, ya, misalkan ada 1.000 orang yang melamar di PT, ya, apakah HRD itu akan ngecek satu-satu Slik OJK-nya 1.000 orang tersebut, ya kan? Kan nggak mungkin. Ada, ya, dibangun pabrik baru. Butuh 2.000 akamsi, ya kan? Apa iya perusahaan tersebut ngecek Slik OJK-nya? Nggak mungkin. Ya, 2.000 orang, ya kan, menyerap tenaga kerja 2.000 orang di kabupaten itu. Masih dilihatin satu-satu kan nggak mungkin. Nih, saya kasih tahu ya, perusahaan yang melihat Slik OJK itu biasanya perusahaan finance lagi, seperti leasing, bank. Udah 2 itu aja. Ya, atau pinjol lah satunya. Kalau yang lainnya sih nggak ada yang namanya Slik OJK buruk terusnya Anda tidak bisa bekerja gitu ya. Terus syarat bekerja dari Dinas Ketenagakerjaan kalau nggak salah ya, Dinas Ketenagakerjaan itu tidak mencantumkan Slik OJK, tapi apa? SKCK yang dicantumkan ya. Anda pengen jadi Gojek harus ada SKCK-nya ya. Slik OJK perlu nggak? Nggak perlu. Ya kan? Lalu Anda pengen ngelamar di sini, yang ditanya SKCK bukan Slik OJK. Jadi jangan overthinking tentang Slik OJK Anda. Ya, don't think, just do. Ya, lakukan saja. Anda mau ngelamar situ, sudah lamar saja. Gak usah tanya-tanya. Ya, bahkan Anda galbay, gak usah bilang-bilang ke siapapun. Sudah simpen pada diri Anda sendiri aja. Ya, orang lain itu nggak perlu merasakan kesusahan. Ya, ikut merasakan kesusahan. Oke, ibu kita, ya istri kita, anak kita itu terkadang itu ikut merasakan kesusahan kita. Gitu, kita ya sebagai laki-laki gitu kan, kita tidak perlu bilang-bilang saya galbay di pinjol. Udah, diem aja. Ya, galbay kan segera ganti nomor HP-nya, hapus pinjolnya. Ya, sudah, keluarga Anda nggak usah tahu-tahu. Ya, terkecuali memang di luar kendali Anda. Misalkan si pinjol ini ngubungin nomor HP istri Anda atau HP ibu Anda gitu, karena tadinya kondar gitu ya. Itu Anda tinggal jujur saja. Udah, itu tenang saja. Itu urusan saya, akan saya bereskan. Ya, kalau mau lebih cerdik lagi, itu teman saya itu yang pinjem, ini saya lagi nagih. Udah gitu aja, santai saja. Oke? Jangan overthinking tentang Slik OJK. Ya, Anda mau menggapai masa depan Anda, gapailah. Tidak akan ada yang bisa menahan Anda. Oke? Nah, untuk para HRD nih, ya, para kawan-kawan HRD nih ya, zaman sekarang itu para karyawan Anda itu
ya karyawan-karyawan di kantor Anda itu memasukkan nomor telepon kantor untuk pinjam dana di pinjol. Ya. Jadi buat HRD atau karyawan yang tugasnya menerima telepon masuk, saya mempunyai beberapa tips yang bisa digunakan untuk menghindari atau meminimalisir teror telepon dari penagihan debt collector. Ya, mending mana nih ya? Anda susah-susah cari karyawan lagi, ya, yang belum tentu betah, lalu sebulan keluar, ya, Anda cari lagi, ya kan? Atau mengikuti cara saya demi alasan yang lebih baik. Oke, step yang pertama ya. Ketika menerima telepon, ya, wajib tanyakan dulu identitas dari penelpon tersebut, ya. Mulai dari sekarang, setiap ada telepon asing yang masuk ke kantor Anda, di depannya, di kalimat depannya wajib menanyakan identitas dari penelpon tersebut, ya. Ketika penelpon tersebut menyebutkan kami dari perusahaan finance, ya, itu Anda dengarkan dulu keperluan mereka, ya. Karena pastinya tidak semua perusahaan finance menagih hutang ke karyawan Anda, ya. Ada yang promo kartu kredit, asuransi dan lain-lain, ya. Nah, jika perusahaan finance tersebut menanyakan seseorang di perusahaan Anda dengan tujuan untuk menagih hutang, maka Anda harus jawab yang bersangkutan tidak pernah bekerja di sini, ya, atau sudah resign 6 bulan yang lalu. Pilih saja mau yang mana terserah, ya. Nah, bohong dong, ya kan? Oh, kalau seperti itu bohong dong. Nah, karena kalau penyuka drama itu selalu mengulik hal-hal moral daripada menyelesaikan masalah, ya. Begini, ya. Itu kan bohong, gitu ya. Gimana tuh? Ya kan? Ya sudah, Anda mending jujur, ya. Tapi resikonya, ya, setiap saat kantor Anda ditelepon selama 3 bulan lebih, ya. Anda juga bisa tiba-tiba dicaci maki saat ngangkat telepon itu, ya. Anda ngangkat telepon, ya, Anda HRD, "Woi anjing lu, bayar utang lu." Tuh. Itu ya. Itu seperti itu. Mending Anda jujur, ya, tapi resikonya setiap saat, setiap menit kantor Anda ditelepon selama 3 bulan lebih. Ya. Anda juga bisa dicaci maki saat menerima telepon tersebut. Ya. Anda dicaci maki tidak terima, lalu Anda pecat karyawan itu. Ya, pecat karyawan itu, Anda cari lagi, ya, repot lagi, belum tentu betah, ya. Bahkan kemungkinan karyawan baru itu, ya, karyawan baru itu terjerat pinjol lagi, ya. Karyawan lama Anda terjerat pinjol lagi, ya. Karyawan terbaik Anda yang salesnya atau yang marketingnya itu top terjerat pinjol lagi, ya. Semuanya terjerat pinjol. Kantor Anda diteror terus menerus, ya. Maksud saya di sini adalah daripada kantor Anda ditelepon terus setiap menit selama 3 bulan, ya, untuk 1 orang. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang gimana? Ya. Mending para HRD ini langsung mencegah potensi teror itu dengan menyebutkan yang bersangkutan tidak pernah bekerja di sini, ya. Saya HRD-nya, ya. Tidak ada yang namanya Agus di kantor ini. Saya jamin beres seperti itu. Ya. Tidak ada yang pernah bekerja di sini yang namanya Agus, ya. Saya HRD-nya langsung, ya. Saya sudah ngecek tidak ada yang namanya Agus di sini, ya. Oke. Itu beres seperti itu, ya. Misal DC pinjolnya bilang, "Tapi Bapak Agus ini mencantumkan nomor ini sebagai perusahaannya." Ya kan? Ya Anda balas sebagai HRD. Ya perusahaan Anda, ya. Perusahaan kamu survei nggak ke sini? Ya. Perusahaan pinjolnya ke sini nggak? Enggak kan? Ya kan? Nah, itulah, ya kan gitu ya. Misalkan kartu kredit. Ya, kartu kredit gitu ya. Kata kolektor teleponnya gitu. Waktu itu, ya, sebelum di ACC, saya telepon ke sini, telepon ke kantor Anda, dan Bapak Agus memang kerja di sini, ya, dan Anda yang mengaminkan itu, ya kan? Nah, Anda bilang gimana? Iya, saya mengaminkan bahwa Bapak Agus itu bekerja di sini, tapi 6 bulan yang lalu sudah resign Bapak Agus itu, ya. Seperti itu ya kawan-kawan HRD, ya. Jadi harapan saya kepada HRD itu ilmu HRD-nya bukan hanya bisa merekrut massal saja gitu ya. Rekrut massal gitu kan, dilihat dari track record itu udah ilmu tahun 90-an gitu ya. Nggak usah dipakai, saya juga yang bukan lulusan psikologi nggak usah jadi HRD, bisa gampang rekrut itu. Saya sering rekrut buat bawahan saya, ya. Tidak perlu jadi HRD, ya. Nah, makanya zaman pinjol-pinjol sekarang, zaman fintech ini
HRD itu harus cerdas juga dalam mengkondusifkan perusahaan, gitu ya. HRD tidak boleh berdrama, ya. Haram hukumnya seorang HRD berdrama ria, ya. HRD harus cerdas dan menyayangi karyawannya, ya. Karena hutang bank, hutang leasing, hutang pinjol itu bukan kriminal, ya. Mereka itu hanya sedang butuh uang lebih saja. Oke, mungkin orang tuanya sakit, ya. Mungkin ada keluarganya yang sedang kena musibah. Oke ya. Nah, bagikan video ini kepada forum-forum HRD atau HRD Anda sekaligus ya, agar permasalahan teror penagihan hutang yang masuk ke kantor dapat dicegah sedini mungkin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.